Halo, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Yohanes. Mengawali pembacaan perenungan firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kebaikan kemurahan Tuhan kami alami senantiasa setiap hari. Tuhan, kami sadar hidup kami penuh dengan pergumulan, masalah. Tetapi Tuhan, Engkau hadir, Engkau menyertai. Dan kami tenang, penuh damai, karena Tuhan Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami melewati segala tantangan dan kesulitan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, kami serahkan waktu ini dalam pimpinan Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus mengatakan kita tahu sekarang. Mengikuti kalimat selanjutnya, frasa kita tahu sekarang artinya tidak ada yang tersembunyi bagi orang yang dipanggil dan yang mengasihi Tuhan. Allah memang tidak kelihatan, tetapi bukan berarti Dia tidak ada, sehingga kita tidak tahu tentang Dia dan segala pekerjaannya. Saudara, banyak hal tidak kelihatan tapi ada, seperti udara, virus, bakteri tidak dapat dilihat mata tanpa alat bantu, tetapi ada. Tuhan memang tidak bisa dilihat pakai mikroskop atau teleskop jarak jauh, tapi Dia ada dan Dia bekerja dan Dia aktif. Manusia, dunia ciptaan, Yesus Kristus, Alkitab sebenarnya adalah bukti nyata bahwa Dia ada. Karya-karyanya atau lewat ciptaan-ciptaannya yang begitu nyata, yang kelihatan, kalau kita telusuri maka kita akan tahu sumbernya adalah karena keberadaan Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya, apakah saudara dan saya adalah orang yang dipanggil dan sungguh-sungguh mengasihi Dia? Karena jika ya, maka kita akan mengetahui tiga hal ini tentang Allah. Yang pertama, saudara, Paulus mengatakan Allah turut bekerja. Omni opere, saudara. Artinya Allah adalah Allah yang aktif, Allah yang bekerja, Allah yang berkarya. Di dalam satu buku yang berjudul 7 Dosa Maut, saudara, kemalasan adalah salah satu dari 7 dosa maut. Mengapa dikatakan demikian? Karena kemalasan bukan hanya karakter, bukan hanya kebiasaan, tetapi juga hamartia, yakni tidak mencapai sasaran Allah. Itulah sebabnya ketika kita bicara tentang kerja, bukan bicara karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Tuhan suruh kerja, tidak. Tetapi karena manusia adalah rupa dan gambar Allah. Allah adalah Allah yang bekerja, yang berkarya, aktif. Yang merupakan akibat dosa adalah jikalau manusia tidak lagi bekerja bagi kemuliaan Dia dan tidak lagi menikmati Dia dalam segala pekerjaan, jadi beban, jadi stres, jadi merasa tidak ada gunanya. Itulah yang pada akhirnya membuat manusia berpikir, saya yang susah, saya yang berusaha, kok saya harus bergantung pada Tuhan, harus beri sesuatu pada Tuhan. Allah turut bekerja. Artinya Allah mengatur dan mengontrol segala rencana dan rancangannya supaya terjadi hanya berdasarkan kehendaknya, planningnya, master plan-nya, saudara. Bagi orang yang tidak kenal dan percaya Tuhan, mengenal istilah nasib, tapi cenderung kepada fatalisme. Ciptaan ini seperti sebuah sistem yang bergulir karena sudah diformat sedemikian rupa. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak demikian, saudara.
Allah tetap mempercayakan manusia untuk membuat keputusan, berpikir, menentukan rencana. Tetapi dalam semuanya itu Allah tidak membiarkan, Allah tidak lepas tangan. Kalaupun manusia salah di dalam berpikir, dalam berkeputusan, merencanakan, tetapi itu tidak menggagalkan rencana masternya Allah. Seperti seorang pelatih yang melatih seorang olahragawan menuju kesuksesan. Dia tidak pernah menghendaki anak asuhnya jatuh ketika latihan, tetapi dia memastikan bahwa semua aman dan dalam kendali. Waktu jatuh bukan salah pelatihnya, memang karena kesalahannya sendiri, tetapi tetap di situasi dan kondisi yang sudah ditentukan oleh si pelatih. Dan pelatih juga ada di sana, karena dia sebagai pelatih, dia mendampingi dan dia turut di dalam pelatihan itu. Yang kedua, saudara, Paulus juga berkata, Allah adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia Allah yang omnipresence. Hal yang paling menenangkan orang percaya adalah jaminan bahwa Allah hadir senantiasa, setiap saat, di situasi dan kondisi apapun. Saudara, apa perbedaan antara perkataan orang tua ketika mengatakan jangan takut kepada anaknya? Antara lewat telepon atau berkata jangan takut saat menggendong anaknya. Kehadiran memang kadangkala terasa tidak ada gunanya ketika orang yang hadir itu tidak mengerjakan apa-apa. Seperti misalnya kita punya orang tua tapi tidak mengurusin kita. Atau sebaliknya, jika kita punya anak dewasa tapi tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dia malas-malasan di rumah dan lain sebagainya. Tetapi tidak dengan Allah. Allah bekerja, Allah menolong, Allah berperan aktif dengan cara yang kadang-kala memang melampaui akal dan pikiran kita. Tetapi dia hadir dan dia berkarya, bekerja. Dia omnipresence, omniopere. Yang ketiga, Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Paulus mengatakan untuk mendatangkan kebaikan. Segala kebaikan, omnibonum. Ada yang bertanya, apakah Allah menciptakan penderitaan? Coba kembali lihat kepada Alkitab, Kejadian pasal yang pertama. Segala yang diciptakan Allah adalah yang baik adanya, mulia, indah. Mandat yang diberikan juga kepada manusia pertama baik, agung, mulia. Tidak ada pekerjaan yang mendatangkan penderitaan. Iblis dan manusialah yang merusaknya sendiri. Tetapi kalau kita bicara tentang kebaikan, kebaikan itu bukan hanya bicara tentang keadaan baik atau berkat-berkat materi yang ditambahkan Tuhan dalam kehidupan manusia. Seorang teolog berkata, segala pemberian Tuhan harus dapat dipakai kembali untuk kemuliaan Tuhan atau memuliakan Tuhan dan bagi sesama. Inilah standar kebaikan yang diajarkan Alkitab. Kalau baik itu hanya bicara untuk kepentingan diri sendiri, menambah kekayaan, menjadikan lebih besar, jangan-jangan ujungnya bukan kebaikan, malah mendatangkan bencana. Seorang bisa sombong, seorang bisa lupa Tuhan, lupa beribadah kepada Tuhan, tidak peduli kepada kebutuhan orang lain sehingga ada ketimpangan sosial dan lain sebagainya. Tidak ada yang namanya kebaikan di dalam keserakahan dan keegoisan diri. Kalau kita lihat contoh, Tuhan baik pada Musa, diberikan kepandaian dan keahlian, tapi dipakai Tuhan untuk pimpin Israel. Tuhan baik pada Yusuf, dipelihara hidupnya selama pembuangan di perantauan, yang pada akhirnya untuk memelihara kaumnya, satu bangsa. Tuhan baik dan menolong Rut, menjadikan dia ratu yang besar. Supaya apa? Supaya bisa memelihara orang Israel. Pada akhirnya
Mereka adalah orang-orang yang mampu melihat kebaikan Tuhan bahkan di dalam situasi yang sulit. Mereka juga menghadapi masa sulit, tetapi pada akhirnya mereka melihat dan mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Sebagai orang yang dipanggilnya, datang kepadanya, mengikut dia, dan sebagai orang yang mengasihi dia, apakah kita melihat, mengetahui akan semuanya ini, sehingga kita di dalam situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi, kita tetap beriman teguh kepada dia. Melalui firman Tuhan, hari ini saya dikuatkan Tuhan, bahwa di saat-saat yang sulit, Tuhan mau saya melihat dia dari perspektif yang benar. Sekalipun sebagai manusia ingin terus mempertanyakan apa yang Tuhan kerjakan, apa rencana Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi yang berubah-ubah dalam hidup ini. Tapi Tuhan meneguhkan kembali. Dia berkata-kata lewat firman-Nya, waktu kamu dengar Yohanes panggilan saya untuk mengikuti dan mengasihi saya, percayalah, saya adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Omni opere, omnipresence, omni bonum. Inilah yang saya dapatkan melalui perenungan hari ini. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Sharingkan di kolom komentar. Kiranya apa yang saudara bagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, tolong kami sebagai umat-Mu Tuhan untuk mengimani akan hal ini. Tuhan, tolong kami tetap mengerjakan akan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, dan ajar kami untuk terus mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang terus bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Mulia nama bagi nama Tuhan, dan hidup kami boleh terus menjadi berkat. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.